Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Saya bantu makan ya. Boleh kan? Ayo. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Masuk lift. Mau duduk mau berdiri? Duduk. Ada apa, Liv? Afwan Ustaz, ada yang ingin saya bicarakan. Iya, gimana, Liv? Jadi Ustaz, akhir-akhir ini saya merasa bosan dalam belajar. Sulit mengikuti kegiatan di pesantren seperti yang lainnya. Semuanya terasa berat Ustaz. Saya sepertinya gak akan sanggup buat ngelewatinya. Terlebih, latar belakang sekolah saya kan bukan dari pesantren Ustaz. Jadi semua ini terasa sangat berat. Karena tidak terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan di pesantren. Saya pengen berubah, tapi sulit Ustaz. Jadi saya harus gimana? Iya. Saya paham. Jadi Alif itu merasa bosan dan juga sulit ya dalam menghadapi pembelajaran dan juga melakukan kegiatan-kegiatan di pesantren ini. Terus juga kan tadi Alif bilang kalau Alif tuh baru pertama kali masuk pesantren. Pasti bakal merasa seperti itu sih. Tapi sebetulnya kalau misalkan boleh jujur ya, saya juga pernah merasakan seperti itu. Dan yang saya lakukan, Ustadz meminta pertolongan kepada Allah. Berdoa salah satunya. Karena semua hal itu milik Allah, segalanya itu milik Allah, ya. Termasuk tadi rasa bosan, rasa sulit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ali berada di posisi ini, merasa bosan, merasa sulit, ya. Itu merupakan cobaan. Itu merupakan ujian dari Allah. Dan ketika Allah menguji Alif, itu artinya Allah sayang sama Alif, ya. Dan Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Nah, jadi Alif harus yakin, ya. Alif itu harus yakin bahwa Alif itu bisa melewati, bisa menghadapi semua kesusahan yang sekarang Alif alami. Seperti yang sering terdengar ya, konsepnya itu kan kita harus berikhtiar, berdoa, dan juga bertawakal. Nah, setelah tadi Alif mencoba untuk memohon pertolongan dengan cara berdoa, dilanjut dengan ikhtiar, berusaha dengan ikhlas, ya. Tentunya harus ikhlas. Dilanjut dengan bertawakal. Intinya serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah tahu segalanya. Mana yang baik buat Alif, mana yang tidak, ya. Terus juga kan tadi kalau misalkan tadi Alif merasa bosan dan juga merasa sulit, Alif ingat ya bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harus mengembalikan juga ke Allah. Alif tidak bisa melakukan itu sendiri. Alif harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Alif. Mungkin yang bisa harus saya berikan nasihat buat Alif itu kurang lebih seperti itu. Oh iya Alif, saya juga pernah baca salah satu buku. Nah, jadi ada sebuah penelitiannya tuh, jadi dalam waktu 21 hari seseorang bisa merubah kebiasaannya. Nah, jadi kan Alif sekarang merasa bosan, merasa sulit. Nah, itu bisa dirubah. Jadi Alif coba hari ini, dalam waktu 21 hari, coba Alif belajar untuk merubah sifat bosan itu menjadi suatu hal yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Nah, kalau misalkan Alif istiqomah, ya, insya Allah itu akan jadi hal yang baik untuk Alif, ya. Jadi
Pokoknya Alif harus mencoba untuk berubah ya. Insya Allah Alif bisa. Alif harus yakin bahwa Alif itu bisa. Nah, itu tambahannya untuk Alif ya. Intinya Alif harus semangat ya. Tidak boleh menyerah. Alif berada dalam kebaikan dan Alif harus istiqomah. Ya. Barakallah Alif. Ya. Semoga Alif bisa melewati masa-masa sulit di pesantren ini. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Alif. Semoga yang tadi Ustadz sampaikan ya bisa diterapkan untuk Alif ya. Jadi motivasi buat Alif. Ya. Ada lagi tidak Alif? Saya rasa cukup Ustadz. Oh iya. Sekarang ada kegiatan. Ada Ustadz. Silahkan dilanjut ya kegiatannya. Ustadz. Tum kan sekarang udah kelas 11 di sini. Gimana perasaan antum selama sekolah di sini? Saya sih merasa bersyukur ya bisa pesantren ke sini. Soalnya semenjak ke sini saya mendapatkan banyak teman, banyak pengalaman, juga banyak ilmu juga. Kalau kamu gimana Tum? Sejujurnya saya masih belum terbiasa dengan lingkungan di pesantren ini. Dan saya juga masih belum terbiasa jauh dari keluarga. Deh, gak apa-apa kok. Saya juga dulu kayak gitu pas pertama kesini, jauh dari orang tua itu rasanya sakit banget gitu. Tapi lama-kelamaan nanti juga kamu bakal terbiasa kok, insya Allah bisa. Benar tuh Lip, kata Depan. Tapi daripada kamu bingung, mending kita jajan aja yuk. Udah, ayo. Mau jalan kemana nih? Kantin aja. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat. Kayaknya lagi sumringah banget nih. Kamu dan saya sebenarnya sedang membayangkan pas awal saya masuk ke pesantren ini. Rasanya berat sekali untuk beradaptasi. Tapi hari ini saya malah bersyukur karena mampu dan bisa bertahan di pesantren ini. Allah Maha Baik ya Dan. Saya dikasih banyak pencerahan dan hidayah dari wasilah para asatidz di sini. Rasanya bahagia sekali bisa berada di lingkungan ini. Jadi gak mau cepat-cepat lulus saya Dan. Alhamdulillah Lip, kalau kamu sudah bisa beradaptasi dan betah di pesantren ini. Ana juga ikut senang. Tapi kalau Ana sendiri pengen cepat-cepat lulus ya Lip, supaya bisa mengabdi dan memberikan manfaat di sini. Betul kamu Dan. Kita harus mempersiapkan diri untuk bisa mengabdi dan memberikan kemanfaatan untuk pesantren ini. Semoga Allah mudahkan niat baik kita ini ya Lip. Amin. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimana menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai.